namanya persegi, ya. Persegi atau dikatakan square. Yang dikatakan persegi itu mempunyai bentuk sisi yang sama, ya, persegi Kipin tulis, atau bisa dikatakan bujur sangkar, ya, A B C D, ya, persegi. Oke, ya, persegi ini mempunyai bentuk sisi yang sama, ya, mempunyai rusuk yang sama. Identitasnya apa? Identitasnya kalau mau diminta area atau luas, berarti Kipin bisa mengatakan adalah kalau misalnya ini Kipin kasih namanya R, kalau bahasa nasional kata R rusuk, ya, atau S gitu, ya, berarti luas itu kode B sama dengan R kali R, berarti R kuadrat, betul ya. Jadi Kipin berusaha untuk mengumpulkan formula ini. Atau mungkin kamu bingung kata R, mungkin kebanyakan gurunya memakai kata S, berarti luas sama dengan S kuadrat, ya. Oke. Terus kita belajar apa yang dikatakan perimeter. Perimeter atau dinamakan keliling, ya. Kalau dikatakan keliling berarti namanya keliling itu berarti jalan kaki. Berarti panjang seluruh lengthnya, ya. Berarti S tambah S tambah S tambah S berarti 4S, ya. Ini yang kita belajar mengenai persegi. Yang kedua, kita belajar mengenai persegi panjang. Persegi panjang, ya. Kipin rangkumkan dulu supaya recordnya bagus, ya. Oh, berarti ada formulanya ini sambil belajar. Jadi punya story-nya gitu, ya. Persegi panjang atau dikatakan rectangle, ya. Rectangle Kipin tulis begini, ya. Gambarnya kurang lebih sama, ya. Dengan persegi kurang lebih hampir sama, setipe, ya. Cuma memang dia lengthnya panjangnya tidak sama. A B C D, ya. Yang persegi panjang ini bisa dikatakan P, ini dikatakan lebar, atau ini dikatakan length, ini dikatakan width, ya. Identitas daripada persegi panjang atau rectangle adalah apa? Area, ya. Area atau luas pasti tahu lah, ya, kalau anak sudah kelas SD kelas 6 bisa tahu yang namanya luas itu apa. Kipin tetap tuliskan adalah P kali L. Oke, yang dikatakan perimeter. Perimeter itu adalah apa? Perimeter itu adalah keliling. Kelilingnya itu apa? Oh, kelilingnya adalah P tambah L tambah P tambah L. Berarti Kipin bisa tulis 2 kali buka kurung P tambah L. Ya, sorry, masih ada kekurangan di dalam identitas daripada persegi. Apa Kipin identitasnya yang Kipin ngomong adalah area, adalah perimeter, ada satu lagi namanya Kipin tulis adalah diagonal sisi. Ya, diagonal sisi atau dikatakan DS atau dikatakan AC, panjangnya AC atau panjangnya BD itu rumusnya adalah S akar 2. Ya, kenapa Kipin harus belajar? Kita kalau belajar jangan separuh-separuh, jangan belajar mengenai area atau cuma perimeter atau sekalian yang dikatakan identitas daripada square persegi itu apa aja yang ada di sini, ya. Kemudian jadi kalau kita mengajar ke murid, kalau Kipin mengajarkan murid, memang secara silabus hanya secara silabus hanya tulis, oh kita belajar mengenai area perimeter nanggung. Yuk belajar tuh sekalian jalan, ya. Walaupun itu di luar kurikulum, sebagai tutor yang bijak kamu mengajarkan langsung secara total, ya. Jadi identitas daripada persegi itu apa? Sisinya sama. Setelah sisinya sama artinya apa? Kita bisa tahu area atau luas. Setelah area luas gimana? Kita bisa tahu perimeter. Bagaimana perimeter kalau sudah tahu? Kita ketahui adalah diagonal sisi atau diagonal memakai kata Pitagoras, kita pakai rumus S akar 2. Ya, kita langsung aja, enggak usah pakai Pitagoras. Jadi identitasnya S akar 2. Dapat dari mana Kipin S akar 2? Nanti pada waktu kita belajar topik mengenai Pitagoras. Oke, jadi sekali jalan. Yang kedua, persegi panjang rectangle. Rectangular, persegi panjang, panjangnya tidak sama, PL, areanya, luasnya P kali L, kelilingnya PL, berarti artinya 2 buka kurung P plus L, atau 2 kali length plus width. Oke? Yang kemudian kita belajar identitas yang ketiga adalah namanya diagonal sisi. Kalau diagonal sisi tetap sama, ya, diagonal sisi dinakata diagonal length, berarti bisa dikatakan AC, ya, bisa dikatakan BD,
sorry ya, kata BB, AC ini cuma simbolik saja. Jadi kamu kata tapak dirubah jadi PQRS, kamu harus ngerti yang dinamakan diagonal sisi itu ini. Nah, ya, yang diakan-akan dikalibrasi ini. Nah, panjangnya ini, tapi ini sama. Panjangnya ini dengan ini sama, ya. Jadi jangan panik ya. Nah, berapa diagonal sisi itu bisa memakai kalau teorema dalam persegi panjang itu adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Dapat dari mana Kipin? Memakai ilmu Pitagoras, P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan B kuadrat. D berarti bisa ditulis ya. Jadi sebenarnya pada B, D kuadrat ditambah P kuadrat ditambah L kuadrat, maka D sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Ini yang kita belajar mengenai persegi ya. Oke, lanjut Kipin. Oh Kipin, kalau sudah persegi kita belajar apa? Kita belajar mengenai paralelogram. Ya, kita bilang berikutnya adalah jajaran genjang. Jajaran genjang atau dinamakan paralelogram. Oke? Ya, di dalam bahasa Cambridge. Nah, kalau jajaran genjang itu apa? Oh, jajaran genjang ciri khasnya gini. Yang namanya jajaran genjang itu termasuk persegi Kak. Nah, ini gini ya. Jajaran genjang itu termasuk persegi Kak. Persegi itu termasuk jajaran genjang. Nah, itu perlu kamu pahami. Ya, yang namanya jajaran genjang dia sama, mempunyai dua pasang sisi yang sama. Ya, jadi Anda harus tahu. Ya, kita belajar ini A, ini B, ini C, ini D. Ya, kalau namanya jajaran genjang itu tidak termasuk persegi panjang. Tapi persegi panjang termasuk jajaran genjang. Kenapa? Kalau jajaran genjang termasuk persegi panjang itu salah. Karena persegi panjang itu mempunyai angle-nya pasti rectangle. Ya, jadi kalau persegi panjang itu pasti 90 derajat. Berarti secara logik persegi panjang itu termasuk jajaran genjang. Tapi jajaran genjang bukan termasuk persegi. Ya, maksudnya gini Kipin, maksudnya gini. Aku kalau bilang begini, kalau aku nulis jajaran genjang merupakan himpunan bagian daripada persegi. Ini salah. Ya, supaya bisa tahu. Tapi kalau persegi panjang, Tapi kalau persegi panjang merupakan bagian daripada jajaran genjang. Ini benar. Nanti kalau pas ada keluar teori ya, kalau ada keluar teori Anda ngerti gitu. Oh, gitu ya. Iya, ya. Jadi ceritanya jajaran genjang itu tidak termasuk dari persegi panjang. Tapi kalau persegi panjang termasuk daripada jajaran genjang. Kita belajar lagi apa yang dimakan identitas ini daripada jajaran genjang. Ya, identitasnya kenapa area kita belajar. Yang namanya area adalah base dikalikan height. Ya, base kali height. Yang namanya base-nya mana? Oh, ini B. Ya, alasnya. Height-nya mana? Ini height. Nah, lagi identitasnya daripada area itu pada cuma kita tahu base kali area. Tapi kalau minta keliling, kalau keliling kamu disimbolkan adalah perimeter. Kipin tulis perimeter ya. Berarti Kipin bisa tulis adalah di sini ya. Perimeter ini kalau disimbolkan ditulis secara ilmiah, secara formula. Di jajaran genjang itu tidak ada simbol ya. Jadi yang dikatakan perimeter hanya berhenti di persegi panjang. Tapi kalau bilang jajaran genjang, perimeternya semua sisi dijumlah, semua dijumlah. Jadi Kipin tidak menuliskan formula. Jadi Anda harus paham sendiri yang dinamakan perimeter atau keliling panjangnya dijumlah semua. Ya, jadi Kipin tidak nulis formula supaya kamu tidak bingung. Soalnya kenapa? Ini bukan length, ini bukan base. Ya, ini bisa dikatakan base, ini bisa dikatakan base, tapi ini kadang bukan base. Nah, ini jadi supaya tidak salah gitu ya. Jadi perimeter itu artinya semua dijumlah. Ya, semua dijumlah. Jadi Kipin tidak formulakan. Jadi bukan termasuk di identitas. Menurut Kipin bukan merupakan identitas. Nah, yang perlu dipelajari di sini jajaran genjang, ya. Kalau umpama ini base-nya begini, berarti height-nya ini. Kipin kembali. Kalau Kipin punya jajaran genjang di sini, ya. Kalau ini base-nya ini base, height-nya itu ini. Ya. Jadi macam-macam. Kalau Kipin punya di sini, ya.
Jadi macam-macam. Kalau Kipin punya di sini adalah base-nya ini, misal katakanlah ini base, ya, sama Kipin. Nanti di simbol di sini ada tulis ini hit, ya. Jadi jangan panik, ya. Hit ini tingginya ini sama dengan di sini. Ya, jadi kalau mau diputar-putar itu tidak masalah. Oke, itu yang kita ngomong mengenai jajaran genjang paralelogram, ya. Yang keempat kita belajar mengenai belah ketupat. Belah ketupat atau dikatakan rhombus, ya. Kalau belah ketupat itu ciri khasnya belah ketupat itu mempunyai sisi yang sama. Oh, persegi ini juga sisi yang sama. Berarti persegi ini termasuk rhombus, termasuk belah ketupat. Yes. Tapi belah ketupat belum tentu termasuk persegi, ya. Jadi kita tulis belah ketupat itu gambarnya begini, ya. Belah ketupat gambarnya begini, mempunyai sisi yang sama. Sama semua. Ini sama. Tapi dia belum tentu di sini adalah rectangle. Belum tentu dia 90 derajat. Jadi kita tulis di sini. Lah, ya. Nah, ini namanya diagonal 1, ini namanya diagonal 2. Nah, identitasnya gimana? Identitasnya sama. Kita tulis area sama dengan adalah setengah kali D1 kali D2. Ya, yang kedua. Kalau ditanya perimeter, ini kita bisa tahu perimeter. Ya, perimeter. Kalau sisi-sisinya semua sama, Kipin kasih set 1, set 2, set 3, berarti perimeternya bisa Kipin tulis adalah 4 kali S. Ya, ini bisa diidentiti kalau perimeter. Tapi kalau di jajaran genjang, mau diidentitinya bahasanya agak sulit. Oke, yang terakhir, habis itu Kipin tutup dengan latihan, ya. Yang terakhir Kipin masuk adalah namanya layang-layang, ya. Kata layang-layang ini hampir sama dengan belah ketupat. Cuma perbedaannya kalau layang-layang, sebentar, izin dari TikTok sebentar, ya. Dari TikTok sebentar, izin, ya. Izin dari TikTok sebentar. Ya. Oke. Sebentar, ya. Sebentar dari TikTok. Nah, sebentar, ya. Sebentar dari TikTok, ya. Oke, ini Pipi juga nggak ngerti loh kenapa kok begini, ya. Oke. Ya, ya, oke, cukup ya, oke, cukup ya mungkin ya. Sebentar, ini nggak ngerti Pipi. Apa ini ya? Oke. Yes. Oke dah, lanjut ya. Lanjut. Kita bilang layang-layang. Kalau layang-layang Kipin tulis gambarnya begini, ya. Ini layang-layang, ya. Oke, kurang lebih ya supaya ada story-nya. Oh, kalau bidang 4, coba kalau Kipin di TikToknya Kipin Andreaspin apakah ada mengenai bidang 4. Nah, jadi mungkin anak Anda butuh pelatihan bidang 4, Anda bisa set di sini ya, nanti supaya recordnya bisa secepatnya dibagi ya. Di sini Kipin kasih ada A, B, C, D ya. Kalau layang-layang sama, di sini dikatakan diagonal 1, ini dikatakan diagonal 2. Berarti identitasnya gimana? Area sama dengan atau luas setengah kali diagonal 1 diagonal 2. Terus kalau perimeternya gimana Kipin? Kipin nggak bisa formulakan. Perimeternya adalah semua sisi, semua side, semua S dijumlah. Ya, jadi semua side itu dijumlah. Jadi Kipin tidak rumuskan ya. Oke, kita langsung latihan supaya enak ya. Kita langsung latihan. Jadi formulanya sudah ada. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang kita masuk latihan utama ya. Kita tulis ya.
di sini ya, Anda mau dicatat boleh ya. Di sini ada soal, dia bilang ya, bidang 4 kita ya. Oke. Bidang 4, soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Di sini ada tulis ya. Dia bilang keliling ya. Keliling dari ya, keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah keliling persegi panjang adalah 60 cm ya. Keliling persegi panjang adalah 60 cm. Kenapa ini ya? Oh, sebentar. Keliling persegi panjang adalah 60 cm apabila panjangnya ya, apabila panjangnya 6 cm ya, 6 cm lebihnya 6 cm lebihnya dari ya. Jadi apabila panjangnya 6 cm lebihnya dari lebar ya, lebihnya dari lebar, hitung ya, hitung di sini dia bilang A luas persegi panjang dan B keliling persegi panjang ya. Jadi luas persegi panjang dan keliling. Ipin singkat ya. Jadi kalau mau dibikin boleh, kita pertama kali keliling yang sudah tahu, kenapa kok kita ditanya? Oh sorry, luas persegi panjang. B ditanya panjang diagonal. Sorry, panjang diagonal. Ya, kita bikin di sini. Ya. Langkah pertama kita buat aja kita. Kalau Anda mau bikin sekalian boleh, silakan sambil dicocoki ya. Di sini ada persegi panjang. Dia bilang kelilingnya diketahui adalah 60 cm. Apabila panjangnya 6 cm lebihnya dari lebar, ini namanya lebar, berarti panjangnya katanya sama dengan 6 lebihnya dari lebar. Gitu ya. Berarti P-nya adalah 6 plus L. Maka untuk mengerjakan luasnya gimana Kipin? Gampang. Kita bisa langsung tulis adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Yang diketahui bukan luas, yang diketahui keliling. Berarti kita pakai keliling. Keliling sama dengan 2 buka kurung P plus R. Dapat dari mana Kipin ini rumusnya? Tadi Kipin sudah tampilkan di menit-menit awal gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal lihat, oh keliling itu rumusnya 2 kali buka kurung P tambah L. Kelilingnya diketahui 60 sama dengan 2, maka P-nya Kipin ganti 6 plus L ditambah L. Oke? Tuh, kenapa kok diganti? Ya supaya kita bisa ngitung semua L semua atau P semua. Terus Kipin pertama kali yang mengerjakan adalah 60 bagi 2 dulu, berarti 30. Dalam kurungnya ini tetap berarti 6 ditambah 2L. Setelah itu kurungnya dibuka aja enggak apa-apa, 30 sama dengan 6 plus 2L. 6-nya dipindah ke kiri berarti 30 kurangi 6 sama dengan 2L. 30 kurangi 6 berarti 24 sama dengan 2L. Maka L sama dengan 24 bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 2. Oke? Kalau L-nya diketahui 12, maka panjangnya berapa? Oh, panjangnya katanya 6 plus L. Berarti Kipin bisa tulis panjangnya adalah 6 plus 12, berarti 18. Ya, jadi bahasanya lengkap ya, bahasanya lengkap. Terus, kalau umpama aku diketahui panjang, ya, kalau aku diketahui panjang, diketahui lebar, berarti aku bisa mencari diagonal sisinya. Gimana mencari diagonal sisinya ya? Anda mau dicoba boleh. Yang dikatakan diagonal sisi, Kipin tulis gini. Di sini ada panjang. Panjangnya diketahui 18, lebarnya diketahui 12, diagonalnya itu ini. Nah, ini. Ya, secara teoritis kita memakai ilmu Pitagoras. Berarti Kipin bisa tulis adalah D kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti D kuadrat sama dengan 324 ditambah 144. Berarti D kuadrat sama dengan 324 ini berarti 468. Ya, berarti D-nya berapa? Ya dihitung aja.
468. Ya nanti kalau salah ngitung bisa di komen. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Menarik, kurang menarik. Nomor 2 di sini ya. Ini secara urut ya, secara urut untuk mengerjakan 3, 4 di sini ya. Nomor 2 dia bilang diagonal sisi persegi. Diagonal sisi persegi adalah ya, diketahui diagonal sisi persegi adalah 4/6. 4/6 cm ya. Maka dia bilang luas persegi adalah nah. Jadi Anda harus tahu. Makanya Kipin bilang identitasnya itu kan ada, kita belajar mengenai area, perimeter, diagonal sisi itu lengkap. Tidak semua diketahui sisi, diketahui luas, itu kegampang ya. Jadi Anda harus belajar level-level seperti ini ya. Kalau di level SMP gini ya. Diagonal sisi. Yang dikatakan diagonal sisi Kipin tulis ya. Izin Kipin. Kenapa kok isinya habis nih? Oke. Mungkin Anda mau bikin, silakan boleh ya, Kipin tunggu. Ya, mau dibikin silakan, Kipin tunggu ya. Silakan. Ya, oke, lanjut. Kita bikin ya langsung ya. Diagonal sisi kita bikin di sini. Gambarnya begini ya. Yang dikatakan diagonal sisi itu adalah begini. Ya, ya. Diagonal sisi. Nah, diagonal sisi D-nya itu adalah 4/6. Kalau ini S, Ipin tadi ngomong diagonal sisi itu rumusnya adalah S/2 sama dengan 4/6. Betul? Diagonal sisi itu adalah S/2 sama dengan 4/6. Maka S-nya sama dengan 4/6 dibagi akar 2. Berapa kalau disederhanakan? 4/6, akar 6 bagi akar 2 berarti akar 3. 4/3. Kalau S-nya ketemu, maka aku mau nyari luasnya gampang. Berapa luasnya? Luasnya adalah S kuadrat. Berarti 4/3 tutup kurung kuadrat. Cara ngitungnya gimana? 4 kuadrat 16. Akar 3 kuadrat itu adalah 3. Berarti 16 kali 3 adalah 48 cm². Ya, jadi kalau tipe seperti ini berarti Anda harus paham. Lanjut ditulis nomor 3. Ya, lanjut ya, nomor 3. Di sini nomor 3 di sini dia bilang keliling sebuah persegi. Keliling sebuah persegi. Keliling sebuah persegi ya. Keliling sebuah persegi adalah 96 cm. Adalah 96 cm ya. Maka dia bilang luas persegi adalah oh ya gampang dong ya. Luas persegi adalah gampang dong kalau ada tipe seperti ini, dibalik aja konsepnya ya. Berarti Kipin tulis keliling persegi, namanya keliling persegi itu kita rumusnya adalah 4 kali S. Betul ya? Lah kelilingnya diketahui 96 sama dengan 4S, berarti mau nyari S adalah 96 bagi 4. 96 dibagi 4 itu berarti ketemu 24 cm. Nah, kalau S-nya ketemu, Z-nya ketemu 24, maka mencari luas perseginya adalah berarti luasnya sama dengan luasnya adalah, kenapa kok gak nyala terang ya? Rumusnya adalah S kuadrat. Berarti Kipin bisa tulis 24 kuadrat. 24 kuadrat berapa? 24 kuadrat adalah 576 cm. Gampang ya? Lanjut ya, lanjut. Nomor 4. Lanjut aja, lanjut nomor 4 ya, supaya sesuai target ya. Jadi supaya latihannya lengkap di sini ya. Nomor 4 di sini ada soal ya, kalau kalian mau bikin boleh ya. Nomor 4 di sini ada soal, dia bilang apa nomor 4 ya. Nomor 4 di sini dia bilang
persegi panjang. Persegi panjang, ya. Persegi panjang, ya. Persegi panjang mempunyai perbandingan, ya. Mempunyai perbandingan, ya. Mempunyai rasio length dengan width, perbandingan panjang dengan lebar, panjang dibanding lebar sama dengan equal, dia bilang 12:5. Oke, terus kemudian di situ ada tulis, ya, di mana panjang diagonal, di mana panjang diagonal, ya, panjang diagonal length, ya, diagonal length diketahuinya adalah 10 cm, ya, 10 cm, maka luas persegi panjang adalah, nah, ya, oke. Jadi diputer-puter supaya Anda ngerti. Oke, kita jawab, nggak usah bingung. Kalau Anda mau jawab silakan. Kalau di sini ada para peserta yang kelas ini, boleh kita langsung bikin persegi panjang, ya. Persegi panjang di sini ada tulis P dibanding L. Ipin sudah pernah bilang kalau kita sudah belajar mengenai rasio, sesuatu kata rasio, Ipin selalu memakai kata huruf X atau N, ya. Jadi kalau diketahui panjang banding lebar adalah 12:5, Ipin kasihkan aja 12X dibanding 5X. Ini bahasanya Ipin, ya. Atau 12N 5N. Ini versinya Ipin aja, ya. Ipin selalu memakai kata seperti ini. Terus Ipin lanjut di sini. Diketahui diagonalnya 10. Nah, cara ngitungnya gimana? Gampang. Kita bisa tulis adalah diagonal kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti diagonalnya tahu 10 kuadrat. P ini diketahui 12, berarti 12X tutup kurung kuadrat. Lebarnya diketahui widthnya 5X tutup kurung kuadrat. Kita hitung berarti ketemunya 100, 12 kuadrat 144. Bahasanya hati-hati di sini. Kalau ini 144, X-nya bukan X saja, tapi X kuadrat. Para peserta sering pelajar sering salah. Di kuadrat, no, berarti jawabannya 144X. Ipin tekankan lagi di sini, bukan 144X, tapi 12 kuadrat 144, X-nya juga dikuadratkan. Note, ditambah 5 dikuadratkan 25, X dikuadratkan X kuadrat. Dihitung di sini adalah 100, berarti 169 X kuadrat. Ya, kok angkanya welek ini? Sebentar. Ya. Kok angkanya jelek gini? Oh, iya angkanya jelek gini. Ya, sebentar. Oh, ini yang salah. Ini salah Ipin, ya. Diagonalnya bukan 10, diagonalnya diketahui 130 cm. Ya, sorry, ini 130 cm. Oh, ya, 130 cm. Ya, 13. Makanya Ipin ngomong, kok angkanya jelek ya? 130 cm. Wih, gede sekali ini. Berarti Ipin tulis di sini adalah 130. Berarti 130 dikuadratkan adalah 169,00. Ya, berarti 169,00. Kalau dihitung berarti X kuadratnya adalah 16.900 dibagi ini, berarti ketemu 100, maka X-nya didapat 10. Sebenarnya Ipin katakan, untuk menghitung ini versi ini secara sistematis masih terlalu lambat. Maksudnya apa Ipin? Ipin nanti kasih contoh lain. Kalau X-nya diketahui 10, maka aku bisa tahu panjang. Panjangnya 12X, berarti ketemu 12 kali 10, 120. Lebarnya di soal adalah 5X, berarti 5 kali 10 adalah 50. Maka areanya atau luasnya adalah panjang kali lebar. 120 dikali 50. Berapa 120 kali 50? Berarti 60. Nolnya ditambah 2 cm². Nolnya ditambah 2 cm².
Nah, maksudnya Kipin ini terlalu lambat. Kalau Anda bikin versi seperti ini terlalu lambat. Kipin kasih versi yang kedua ya, supaya kamu punya pilihan. Oh, aku kalau mau mengerjakan ini jangan pakai kayak gini. Terlalu monoton ya, terlalu monoton ya, terlalu teoritis. Kipin tulis di sini. Aku diketahui tadi panjang banding lebar. Di sini ada panjang katanya 12x, ini lebar 5x. Kipin berharap kamu secara teoritis harus hafal mengenai Pitagoras. Kalau aku punya 3, 4, 5, aku punya 6, 8, 10, aku punya 5, 12. Di sini adalah 13x. Ya. Oh, aku tahu ini 12, ini kalau 12, ini 5, ini 13. Kalau x berarti 13x itu sama dengan diagonalinya adalah 130. Maka Kipin tahu X-nya 10, maka panjangnya adalah 12X, berarti 120. Lebarnya adalah 5X, berarti 5 kali 10, 50. Maka areanya adalah 120 kali 50 sama dengan 6.000 cm². Ya, jadi maksudnya Kipin, kalau ini Anda bikin secara sistematis satu persatu, bukan salah, tidak salah. Tetapi kalau Anda ikut di Olimpiade, Anda masih bikin sistem seperti ini, ketinggalan sepur. Olimpiade itu butuh cepat dan tepat ya. Jadi langkah yang cepat bagaimana? Lanjut ya, nomor 5, tidak apa-apa. Kita belajar perlahan-lahan. Yang penting Anda ngerti konsepnya. Di sini Kipin kasih, selama ada konsep yang perlu dituangkan, berarti Kipin pasti ngajari. Oke, nomor 5 ya, nomor 5 sambil jalan nomor 5 ya. Masih persegi panjang ini soalnya ya. Mulai nomor 6 nanti persegi. Ini nanti kita durasinya tidak terlalu panjang ya. Nomor 5 di sini ya. Di sini ada tulis persegi panjang. Oh, perbandingan lagi. Ngapain ini? Oh, dia kasih 2 soal begini supaya Anda ngerti. Oke, nggak apa-apa. Persegi panjang ya. Persegi panjang ya, mempunyai perbandingan ya, nggak apa-apa diulang lagi, mempunyai perbandingan ya, perbandingan di sini diketahui panjang dibanding lebar sama dengan 4:3 ya. Terus di sini diketahui panjang diagonal itu sama dengan 10 cm ya. Hitung keliling persegi panjang. Gampang. Anda lihat soal nomor 5 dengan nomor 4 sama, tidak beda jauh ya. Tidak beda jauh, sama-sama dikatakan perbandingan. Kipin tulis aja di sini. Aku kalau punya persegi panjang di sini. Oh, panjangnya 4 berarti 4x, lebarnya 3 berarti 3x. Kita akan punya rumusan. Kalau 3, 4 secara Pitagoras berarti di sini adalah 5x. Oh, diagonalnya diketahui 10. Berarti kita bisa tulis di sini 5x itu sama dengan 10. Maka x-nya 2. Kalau x-nya 2 berarti panjangnya adalah 4x berarti 8. Lebarnya adalah 3x berarti 3 kali 2 berarti 6. Maka kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, 8 ditambah 6, 14 berarti 28 cm. Oke ya, jadi simpel kan, lama-lama simpel ngerti kan. Nomor 6 Kipin tulis di sini ya, nomor 6 lama-lama mengerti ya. Nomor 6 di sini, nah mulai di sini diketahui ada gambar diketahui jajaran kenjang di sini, diketahui jajaran berkenjang begini ya. Jajaran kenjang di sini A, B, C, B ya. Terus di sini diketahui gambar putus-putus titik-titik-titik, ini titik-titik-titik. Di sini diketahui rectangle ya. Di sini adalah E. Dia bilang keliling dari A, B, C, D itu sama dengan 46 cm. Ya, 46 cm. Terus BC 13 cm. BC itu adalah 13 cm. BE 5 cm.
BE 5 cm ya. Terus Anda ditanya, hitung luas jajaran genjang. Nah ya, hitung luas jajaran genjang ABCD. Terus langkahnya gimana Kipin? Nah juga Anda mau bikin silakan ya, sebentar. Boleh mau dibikin, boleh silakan ya. Oke, Kipin tulis dulu sebentar. Ya, oke, lanjut ya. Yang kita kerjakan adalah, diketahui BC-nya 13. Kipin tulis gambar ulang di sini ya. BC-nya diketahui 13, berarti artinya gini. Nah, di sini aku bikin ya, gini. Nah, ya. Di sini ada A, B, C, D. Ya. BC-nya diketahui 13. Betul ya? BC-nya diketahui 13, BE-nya diketahui 5. Nah, ini BE diketahui 5. BE diketahui 5. Otomatis kalau aku tahu ini 13, aku tahu 5, di sini 12. Dapat dari mana Kipin? Dari Pitagoras. Kalau nggak ngerti ya kita bikin. BE kuadrat ditambah EC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah EC kuadrat sama dengan BC kuadrat T13 kuadrat. Ini dikuadratkan 25 ditambah EC kuadrat sama dengan 169 ya. Maksudnya Kipin kalau Anda gak ngerti ya Kipin EC, tapi kalau sudah ngerti tipe Pitagorasnya bisa lebih cepat. Berarti Kipin tulis EC kuadrat sama dengan 169 kurangi ini berarti 144. Maka EC-nya sama dengan square root 144, berarti EC-nya sama dengan nilainya 12 ya. Kipin kalau aku sudah tahu EC-nya tahu 12. Nah, mau mencari luas jajaran genjang itu rumusnya adalah base kali height. Alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya AB. Ya. AB-nya nggak tahu Kipin. Kita diketahui keliling ini. Nah, kalau keliling ABCD berarti Kipin boleh tulis di sini ya. Kipin tulis ini, Kipin kasih namanya set 1, ini set 2 karena nggak bisa diformulakan ya, nggak bisa identitaskan karena jadi Kipin kasih set 1 set 2. Berarti mau nyari keliling ini di sini rumusnya adalah 2 kali buka kurung set 1 ditambah set 2 sama dengan 46. Betul ya? Jadi 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2 dikali 2. Nah, Kipin tulis sisi 2-nya adalah BC diketahui adalah 13. Set 2-nya, ini set 1-nya nggak tahu ya. Set 2-nya itu sing diketahui 13, oke? Sama dengan 46. Cara ngitungnya jangan di-expand. Habis waktu kamu. Ya 46 bagi 2 berarti Kipin tulis set 1 ditambah 13 sama dengan 46 bagi 2 itu adalah 23. Berarti set 1 sama dengan S1 set 1, 23 kurangi 13 berarti ketemu 10. Ya kalau ketemu 10 berarti keluas jajaran genjang adalah base kali height. Base-nya adalah set 1, set 1-nya adalah 10. Height-nya berapa? Height-nya sama dengan CE. CE-nya adalah 12, berarti 120 cm square. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ya. Lanjut, Kipin tulis nomor berikutnya. Nomor berikutnya, masih jajaran genjang juga. Masih jajaran genjang juga. Oke, sebentar. Ya. Masih jajaran genjang juga ya. Ini tujuannya supaya melengkapi VT ya, melengkapi VT. Jadi supaya semua dari SMP, SMA semua ada ya, 7 ya. Di sini ada tulis jajaran genjang lagi di sini. Ada jajaran genjang, di sini ada diketahui A, di sini ada diketahui A,
B, C, D, di sini diketahui E. Oke, ini diketahui E. Yes. Terus di sini diketahui F. Nah, ya, ini diketahui F. Dia bilang BC-nya 10, BC-nya 10, DF-nya 4, DF-nya 4, ya. Ini senti ya, semua senti. Terus AB-nya 20, AB-nya 20 senti, ya. Dia tanya hitung daripada DE. Nah, ya. Oh, gampang mau nyari DE. Kita cari dulu aja area daripada jajaran genjang parallelogram adalah base kali hit, ya. Lo base-nya berapa? Oh, base-nya bisa AB, hit-nya adalah DE. AB-nya tahu, DE-nya nggak tahu. Terus kita bisa juga base-nya itu pakai BC. Oh, berarti BC, hit-nya kita pakai DF. Berarti kita bisa tulis BC-nya berapa? Oh, BC-nya tahu 10, DF-nya diketahui 4. Berarti areanya adalah 40. Ya. Nah, sebenarnya kuno bikin caranya seperti ini. Kita bisa bikin lagi area sama dengan area. Oh, kita bikin lagi di sini area itu juga sama dengan base kali hit. Ya. Base-nya berapa? Base-nya kita pakai AB, ya. Hit-nya kita pakai DE yang diminta. Nah, areanya diketahui 40. 40 sama dengan AB-nya diketahui 20 dikali DE, berarti DE-nya sama dengan 40 bagi 20. Berarti ketemunya adalah 2. Ya. Kipin terlalu lama? Yes, terlalu lama. Kalau kita nggak diminta area, kita cuma diminta salah satu side-nya, kita lebih baik pakai gini. Oh, area daripada parallelogram sama dengan area parallelogram. Kalau ini kita tulis base kali hit, ini juga kita tulis base kali hit. Base-nya berapa? Oh, base-nya AB, hit-nya mana? Hit-nya DE, ya. Kalau di sini base-nya kita pakai BC, hit-nya kita pakai DF. Kalau Anda merasa terlalu ribet, ya Anda nggak perlu nulis ini, Anda langsung tulis konsep soal boleh. Ya, ini karena Kipin menjelaskan supaya jadi sebuah ilustrasi, supaya jadi tuntunan belajar. AB-nya diketahui 20, DE-nya tidak tahu, ya. BC-nya diketahui adalah 10, DF-nya diketahui 4. Jadi kalau mau bikin sebenarnya nggak perlu pakai ini, langsung oh 20 kali DE sama dengan BC kali ini, selesai. Ya, lebih praktis. Tapi dasar teorinya dari mana? Ya dari sini, ya. Jadi supaya recordnya oke lah. Berarti Kipin mau nyari DE-nya sama dengan 10 kali 4, 40 dibagi 20, berarti ketemunya 2. Sama enggak? Sama. Oke, lanjut ya. Lanjut supaya ini supaya recordnya bagus aja. Oke, lanjut ya. Ya, supaya nanti bukan yang smart yang aja, yang enggak smart itu ngerti gitu ya. Nomor 8 ya, nomor 8. Nah, nomor 8 ini kayaknya ada sebagian topik yang belum Kipin jelaskan, karena untuk belajar mengenai bidang 4 itu Anda harus belajar dulu yang namanya triangle, ya. Karena khusus daripada triangle inilah yang bisa membuat variasi-variasi daripada parallelogram. Maksudnya apa, Kipin? Nomor 8. Ya, nomor 8. Kipin langsung aja, nanti Kipin nanti pasti suatu saat live-kan mengenai triangle, ya. Sama diketahui jajaran kenjang parallelogram, ya, parallelogram ini A, B, C, D. Di sini diketahui angle 30 degree, ya, 30 derajat. Di sini diketahui dia bilang AB-nya adalah 12 cm. Oke. AB-nya diketahui 20 cm. Ya. Maka hitung luas jajaran genjang. Nah, kalau Anda saat ini mungkin level kelas 7 mau bikin seperti ini, mungkin Anda belum bisa.
Kecuali kalau ada murid yang sudah ikut olimpiade pasti bisa mengerjakan soal ini. Nah, kenapa? Karena Kipin belum mengajarkan mengenai triangle kalau ada degree. Nah, di dalam triangle Kipin kasih ada triangle begini. Ya. Kalau ini 30 derajat, depannya 30 derajat itu adalah X, sisi miring itu adalah 2X, samping 30 derajat itu adalah akar 3X. Kipin, ini rumus. Yes, ini rumus. Ya. Jadi kalau ini 30 pasti ini 60 derajat. Ya. Jadi depannya 30 itu adalah X, hipotenusanya adalah 2X, ini akar 3X. Maksudnya apa Kipin? Kita lihat. Di sini diketahui AD, di sini diketahui Kipin gambar lagi. AD-nya 12 cm. Ya, AD-nya 12 cm. Kalau Kipin gambar seperti ini, diplotkan gini, klot, di kotak gini. Ya, jadi tahu ya urutannya tadi kosong soalnya. Oh, kita tahu AD ini adalah hipotenusa, ini adalah 2X. Oh, berarti 12 itu sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan 6. 12 bagi 6. Oh, yang namanya tinggi itu adalah ini. Kipin kasih namanya DE, ini adalah X. 2X, X di sini adalah X akar 3. Oh, berarti tingginya Kipin tulis DE atau height sama dengan X sama dengan 6. Berarti mau mencari area luas sama dengan base kali height. Alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya namanya AB, tingginya namanya DE. Alasnya AB diketahui 20, DE-nya sudah diketahui 6, berarti ketemu 120 cm². Ya, jadi Kipin ketambahan apa yang dikatakan 30 derajat. Lanjut ya, nomor 9 ya. Lanjut nomor 9 ya. Jadi memang tidak bisa dikerjakan kalau Anda belum mengerti aturan daripada sudut istimewa. Nomor 9 ya. Sebentar Kipin, oh belum, masih ada waktu. 9 ya. 9 di sini ya. Ada soal mengatakan sama ada diketahui jajaran kencang ya. Ini diketahui jajaran kencang ya, diketahui A, B, C, D ya, A, B, C, D. Di sini diketahui nah titik-titik, ini titik-titik, dikasih kode sama gurunya ini E. Di sini diketahui 120 degree. Oke, jadi kurang lebih ngerti. Oh, diketahui 120 ini ya. Ya. Terus aku tulis di sini adalah EA adalah 4 akar 3. EA sama dengan ya, EA sama dengan 4 akar 3. Terus di sini diketahui AB sama dengan 10 cm. AB sama dengan 10 cm. Oke. Terus di sini diketahui luas ABCD. Luas ABC sama dengan ya. Nah, kalau aku diketahui seperti ini, otomatis Anda lihat ya. Oh, diketahui EA, diketahui AB, diketahui luas ABCD. Berarti langkah utama aku bikin apa? EA kita bikin. Kalau aku ini tahu 120, berarti Kipin plot di sini ya. Segitiganya begini, di sini E, ini A, ini D. Ada 120, berarti di sini 60 derajat. Kita bikin depannya 60 berdasarkan teoritis adalah X akar 3. Sisi miring itu adalah 2X, samping adalah X. Ya, dari mana? Dari bahasa seperti ini. Depannya 60X akar 3, sampingnya 60X, miringnya hipotenusa 2X. Jadi konsep ini tak tarik ke sini. Nah, Anda lihat, oh di sini diketahui EA 4 akar 3. Oh berarti 4 akar 3 itu sama dengan X. Oh 4 akar 3 sama dengan X. Berarti aku bisa tahu DE. DE ini sama dengan height. DE ini sama dengan height. DE ini sama dengan tinggi. Height ya.
diketahui X akar 3, karena X-nya sudah diketahui adalah 4 akar 3 dikali akar 3, berarti head-nya tingginya adalah 4 akar 3 kali akar 3, 4 kali 3 berarti diketahui 12. Berarti Kipin bisa mengatakan untuk mencari luas daripada jajaran genjang, base kali head. Base kali head. Base-nya itu adalah AB, ya. Yang namanya head bukan AD. Yang namanya head itu adalah DE, ya. Jadi masih ada siswa yang ngomong, "Oh, ini namanya base, ini namanya head." Kalau ini tak hilang, no, jangan. Yang namanya head itu selalu tinggi, itu selalu tegak lurus, perpendicular. Ya, bahasanya seperti itu. Berarti AB-nya diketahui 10, DE-nya diketahui 12, berarti luasnya adalah 120 cm square. Oke? Jadi kurang lebih oke ya. Lanjut Kipin ya. Lanjut di sini ada soal nomor 10 masih ya, nomor 10 ya. Lanjut ya. Oke. Sebentar lagi Kipin ungkat ya. Sebentar lagi Kipin ungkat. Ini Kipin lengkapkan aja supaya jadi satu video record ya. Jadi mengenai bidang 4, tapi kayaknya kurang. Jadi nanti Kipin harus kasih namanya latihan khusus latihan. Jadi kasih latihan 1, latihan 2 ya, supaya kena ya. Di sini Kipin kejar aja durasinya cepat. Di sini karena Kipin sebentar lagi ada urusan ya. Oke, jadi mohon maaf kalau memang live-nya ini tidak beraturan ya, karena karena sesuatu hal ya. Kalau memang tidak sempat tidak ada masalah ya. Tetap Kipin akan membagikan hasil live ini. Kalau orang lain kan mungkin tidak. Kalau ketinggalan ya sudah, salahmu gak ikut. Betul ya? Kalau Kipin gak mau tahu ya. Yang hadir gak urusan ya. Tapi Kipin pasti bagi ya, jangan khawatir. Pasti Kipin bagikan ya. Jajaran genjang ABCD. Dia bilang jajaran genjang ABCD. Jajaran genjang ABCD. Dia bilang AC-nya diketahui 24 cm. Terus di sini dia bilang luasnya diketahui 240 cm persegi. Hitung AB. Loh, ya gampang dong. Hitung AB. Ya gampang dong. Apa nih sing susah? Ya, hitung AB. Gampang dong. Susah enggak? Sebentar. Gampang dong. AC-nya diketahui 24. AC-nya diketahui 24. Mau nyari luas jajaran genjang itu adalah base kali head. Yang namanya base itu mana? Base-nya BC. Loh, kok tahu Kipin? Boleh ono tandang ini loh. Ya. Jadi gak usah panik. Yang namanya base itu yang ada ini loh. BC ini ya. Ini BC, head-nya mana? Head-nya AC. Gak usah panik. No, jangan punya pemikiran yang namanya base, alas itu selalu data. No. Itu yang teknikal yang salah. Maka Kipin ubah lagi. Yang namanya base sama head itu saling perpendikular. Jadi kalau base-nya itu ini, head-nya mana? Mungkin head-nya itu ini. Ya, harus tegak lurus. Betul ya, harus tegak lurus. Kalau base-nya itu ini, head-nya ini. Tapi kalau base-nya yang ini, head-nya itu ini. Karena ada ini. Ya, jadi Kipin tulis di sini luasnya diketahui 240. Berarti Kipin tulis 240. BC-nya nggak tahu, betul. AC-nya diketahui 20. Apa itu Kipin nggak mau tahu. Yang penting Kipin mengelola. Setiap para pelajar itu sering terjadi kesalahan karena terlalu fokus yang ditanya. Ubahlah. Kipin ulang lagi. Setiap para pelajar itu sering terjadi kesalahan karena dia selalu fokus apa yang dia tanya. Keliru. Sebagai pelajar, kamu harus menganalisa apa yang diketahui. Itu analisan dulu. Setelah kamu analisa, nanti baru yang ditanya itu maksudnya. Oke, lanjut ya. Berarti Kipin tulis 240 BC ini, oh berarti BC-nya sama dengan 240 bagi 24. 240 bagi 24 ketemu 10.
Oh, BC-nya sudah ketemu 10. Berarti kalau mau nyari AB, aku fokus. Karena ada tanda begini rectangle, berarti itu adalah berlaku Pitagoras. Kipin bisa mengatakan AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Mau apal? Gampang. 10, 24, pasti ini 26. Ya, jadi kita tulis AB kuadrat sama dengan 100 ditambah 576. Berarti AB kuadrat sama dengan 676. Berarti AB-nya sama dengan square root 676. Berarti sama dengan 26. Oke, jadi bahasanya seperti itu. Jadi nggak usah panik ya. Tidak usah panik sekali lagi. Oke, satu lagi ya. Nomor 11 ya 10. Oke, lumayan ya 10 ya. Sekarang nomor 11 ya. Nomor 11 di sini kita tulis ya. Nomor 11 di sini ada tulis mengenai belah ketupat ya. Habis ini Kipin ukat ya, karena Kipin kurang berapa menit ya, kurang 5 menit ya. Oke ya, 11 di sini ada tulis belah ketupat. Nuntut ini ya, belah ketupat ya. Belah ketupat mempunyai ya, belah ketupat mempunyai ya diagonal 1 dibanding diagonal 2 adalah 3:4. Oh, kurang apa-apa pakai perbandingan ya. Belum apa-apa sudah pakai perbandingan. Belah ketupat mempunyai perbandingan diagonal D1 D2 3:4 jika dia bilang, jika keliling ya, jika keliling belah ketupat, jika keliling belah ketupat itu sama dengan ya, belah ketupat sama dengan 40 cm ya, 40 cm, maka luas belah ketupat tersebut adalah ya, belah ketupat tersebut adalah, kalau belah ketupat itu biasanya dikatakan rhombus ya. Berarti ini dikatakan rhombus ya. Kalau di bahasa Cambridge dia ngomong rhombus ya. Jadi rhombus area. Nah, kita bikin, nggak usah panik, kita bikin aja ya. Belah ketupat gambarnya mempunyai setnya semua sama ya, mempunyai setnya sama, tapi dia belum tentu rectangle ya, belum tentu rectangle. Oke, yang namanya D1 itu ini namanya D1, ini yang namanya D2. Oke, ini yang namanya D1, ini yang namanya D2. D1-nya katanya 3, berarti Kipin kasih namanya 3x, diagonal 2, D2-nya adalah 4x. Anda perhatikan di sini. Oh, kalau aku punya di sini 4, berarti ini 2x, ini 2x. Kalau aku punya ini 3x, berarti ini 1,5x, 1,5x. Kangelan ya. Boleh nggak Kipin tulis? Boleh nggak Kipin tulis? Kalau aku punya tadi D1 dibanding D2 sama dengan 3/4. Ya, Kipin perbesar, berarti Kipin kalikan 2, berarti jadi 6x. Ini jadi 8x. Kipin kalikan 2 berarti jadi 6, ini jadi 8. Berarti 6x 8x. Betul ya? Supaya enak. Kenapa Kipin? Supaya enak. Oh, berarti D2-nya ini Kipin kasih 8x. Diagonal satunya Kipin kasih 6x. Supaya apa? Enak. Supaya ini dibagi, ini 3x, ini 3. Ini 4x, ini 4x. Ya, di sini rectangle siku-siku. Oke? Nah, kita pelajari. Aku kan tadi bilang Kipin, kalau aku punya di sini adalah 3x, kalau aku punya di sini 3x, aku punya di sini 4x, 3, 4 berarti di sini 5x. Ini hafalan. Jadi Anda nggak usah pakai Pitagoras habis waktu. Ya, kalau olimpiade leren Pitagoras ini kuadrat tambah ini kuadrat golek x-nya, entek waktu kamu ya. 3, 4 ini 5. Kalau ini x, 4x, 3x berarti ini 5x. Oh, 5x. Di sini diketahui keliling. Ya, keliling itu rumusnya adalah 4 kali set. Ya, 4 kali S, ya 4 sides ya. Berarti Kipin bisa tahu kelilingnya 40, berarti 4S, berarti S-nya setnya adalah 10 cm. Oh, berarti S-nya setnya adalah 10 cm. Oh, berarti ini 5x ini sama dengan 10. Berarti X-nya diketahui 2.
Oh, kalau X-nya diketahui 2, berarti diagonal satunya adalah 6X, berarti ketemu 12. Diagonal 2-nya adalah 8X, berarti 16. 8 kali 2. Jadi jangan pakai yang 3, karena kita sudah perbesar. Maka mencari areanya adalah setengah B1 kali B2, berarti setengah dikali 12 kali 16, berarti ketemu dicoret 6, berarti 96 cm square. Ya, jadi kurang lebih pelatihannya untuk hari ini seperti ini ya. Jadi Kipin sudah coba berusaha untuk mengadakan live ya, untuk mengisi VT-nya Kipin, untuk mengisi ibunya Kipin, supaya semua materi dari pelajaran kelas level SMP sampai level SMA menjadi sebuah recording ya, menjadi sebuah book, bisa membantu para pelajar di Indonesia untuk belajar. Setelah tempo hari kalau untuk level SMA kayaknya sudah mulai semua Kipin masukkan, tapi yang belum itu level fisikanya, seperti kalau mengenai kinematika gerak lurus sudah ada, yang belum kurang lebih seperti termo, sound bunyi ya, terus gelombang itu sementara Kipin pending dulu karena Kipin fokus ke matematik. Setelah itu selesai semua, baru Kipin masuk ke level SMP matematik ya. Jadi berharap Kipin seluruh pelajar di Indonesia untuk mencari materi, untuk mempelajari sebuah materi matematika tidak perlu beli buku ya. Mungkin ada orang yang tidak mampu untuk beli buku, tapi punya handphone, tapi nggak punya kuota, mampir ke warkop untuk mendengarkan VT-nya Kipin ya. Jadi Kipin berharap Anda beli buku pun Anda baca belum tentu ngerti, karena penulis-penulis seperti itu memakai bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu belum tentu Anda mengerti secara spontan ya. Jadi Kipin berharap dengan VT-nya ini sebuah recording ini bisa membantu Anda belajar. Jadi mohon maaf kalau Kipin live-nya itu tidak beraturan, karena memang di saat Kipin ada waktu luang, Kipin akan mengadakan live. Tujuan utamanya supaya recording ini bisa Kipin bagikan ya. Terima kasih yang sudah hadir, terutama yang sudah tap-tap, yang sudah berbagi. Kipin ucapkan terima kasih, biar berkat kembali ke Anda sekalian. Yang Kipin tidak bisa melakukan sendiri kalau tanpa dari dukungan kalian. Ditunggu aja hasil recordnya ini. Kipin mohon pamit, bye-bye.